dinamik ya, seperti ya parameter tadi yang Bapak sampaikan, massa ya atau berat dari bangunan, terus dan kekakuan. Nah, berat dan massa kekakuan ini itu adalah karakteristik yang kita sebut dinamik karakteristik ya, dinamik karakteristik. Artinya itu parameter bangunan itu sendiri ya. Artinya bangunan sendiri sudah mengandung sebetulnya karakteristik dinamik ya, karakteristik dinamik gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan ada redaman, sistem redaman di dalam konstruksi bangunan ini. Nah, ini di dalam bangunan gedung ya, ini akan bagaimana dia merespon akibat daripada adanya beban luar nantinya. Makanya nanti kita akan Bapak akan jelaskan tentang getaran yang dipaksakan ya, akibat getaran dipaksakan seperti ada gempa ya, beban angin ya beban lateral yang lainnya segala macam ya. Nah, ini akan bagaimana direspon pada parameter yang ada di dalam konstruksi bangunan gedung kita. Kalau ini beban luar ini lebih besar daripada yang ada di dalam parameter gedung itu, ya dia akan mengalami bangunan kita akan mengalami kerusakan, ya. Tapi kalau dia juga misalkan terjadinya misalkan waktu terjadinya getaran itu makin lama, ya, maka akan terjadi kelelahan pada struktur bangunan dan materialnya. Nah, sehingga struktur material maupun struktur material atau struktur bangunan maupun material ya, karena dia tadi kelelahannya di dalam tadi ada getaran tadi bisa mengakibatkan kerusakan dan terjadi keruntuhan juga. Makanya kan kalau di dalam sub atau etap kan ada pola keruntuhan ya pada bangunan. Bagaimana kinerja pada struktur bangunan ya. Nah, ini yang perlu ada dipahami ya di dalam dinamik struktur ya. Oke, ya seperti ini ya Bapak akan ya kita lihat ya di dalam getaran bebas dengan redaman ya. Jadi karena dia tadi Bapak bilang tadi dia getaran tadi dia harus karena dia kalau semakin lama sehingga bangunan kita akan mengalami kelelahan ya baik material maupun strukturnya. Sehingga terjadi kerusakan dan keruntuhan pada struktur bangunan. Nah, bagaimana caranya untuk biar getaran ini tidak terjadi begitu lama ya gitu ya. Nah, maka diperlukanlah yang namanya damping atau peredam ya, meredam. Jadi getaran yang ada dia akan energinya itu akan diserap oleh yang namanya sistem meredaman ini. Nah, sistem redaman ini banyak ya di dalam struktur bangunan gedung ya. Tadi bisa menggunakan seperti sistem pedulum. Ya, pedulum itu kan dia akan meredam juga ya fungsinya. Seperti isolator ya, isolator pada struktur pondasinya dipasang dia semacam isolator sehingga kalau terjadi getaran dia akan meredam pada konstruksi bangunan kita. Nah, eh sedangkan ya disebut namanya redaman liat atau Picos damping ya. Ini bisa terjadi ya tadi gaya peredam ya yang meredam getaran ya pada struktur sebanding dengan besaran ya kecepatan ya kecepatan tadi daripada beban yang berlaku ya ya nanti arahnya itu biasanya berlawanan dari dengan simpangan yang struktur yang terjadi. Ada tiga kondisi ya redaman liat atau Picos damping pada sistem struktur bangunan ya. Jadi ada yang namanya sistem redaman kritis, yaitu critical damping system, yang nanti Bapak akan jelaskan. Yang kedua adalah sistem redaman lemah atau under damping. Terus sistem redaman kuat atau over damping system. Ya. Nah, di dalam sistem di dalam persamaan umum ya gerak ya single degree of freedom ya pada redaman, artinya di dalam redaman ini kita punya nilai C ya, parameter C dan kecepatannya Y double aksennya ya, kecepatan daripada fungsi dari simpangan ini tadi. Nah, kita punya rumus umum geraknya ini ya, dan VT karena dia getaran bebas maka VT-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan punya getaran bebasnya, getaran gerak bebas gerak umumnya ya, kesamaan gerak umumnya menjadi M Y double aksen T ditambah C Y aksen P ya ini ya.
ditambah K, Y, T sama dengan 0. Ini fungsi waktu ya. Karena fungsi waktu getaran pasti pasti fungsi waktu ya. Ya. Nah, dari sini nanti kita akan masukkan ya ke dalam persamaan umum diferensial ya. Bisa menggunakan rumus YT getarannya nih G dikali E pangkat ST ya. Ya, bisa juga menggunakan sin omega T kayak gitu ya. Nah, tergantung kalian menggunakan di dalam persamaan umumnya apa ya di dalam getarannya. Nah, kalau di sini dia menggunakan G dikali E dikali ST. G ini adalah amplitude, E ini adalah bilangan logaritma natural, S adalah konstanta, dan T adalah waktu. Sedangkan kalau kita turunkan ini YT, Y aksen T-nya, G dikali S dikali E pangkat ST. Kita turunkan lagi, Y double aksen, ya, G dikali S pangkat 2, ya, S-nya turun ke bawah, S pangkat 2 dikali E pangkat ST. Ya, dari sini kita masukkan ke dalam persamaan gerak tadi nih ya. Jadi M, Y, aks, Y double aksennya apa? Y double aksennya GS pangkat 2 dikali ST kan. Ya, yang ini ya untuk persamaan gerak di dalam MY double aksen ya menjadi MGS pangkat 2 EST. Terus untuk CY aksen T ya menjadi CGST pangkat pangkat ST kan gitu ya. Terus untuk K dikali dengan simpangannya adalah GST ini sama dengan nilainya 0. Artinya di sini kita punya ya nilai M kalau kita keluarkan nilai GST ya kan di sini ada G ya ada apa G dikali ya kita keluarkan nilainya E pangkat ST ya maka kita punya apa punya nilai M S pangkat 2 ya dikali CS ditambah K ya. Ini kan sebetulnya kalau kita keluarkan kan ya jadi apa di sini dikali G dikali dengan E pangkat ST kan. Tapi ini kita ambil, kita buang ya. GE pangkat ST-nya. Ini yang kita ambil adalah MS pangkat 2 ditambah CS ditambahkan sama dengan 0. Ini adalah rumus parabola ya. Jadi kita menggunakan rumus parabola, kita dapatkan nilai S-nya untuk konstantanya ya. Ini nilai rumus parabolanya min C dibagi 2A ya, plus minus akar C kuadrat ya. Ini bukan C kuadrat ya, B kuadrat dikurang rumus ABC ya, 4A dikali C dibagi 2A kan, dibagi 2 rumus ABC-nya. Ini min B per 2A kan. Maka dia dapat min C dibagi 2M plus minus akar C kuadrat dikurang 4MK MK per 2 M-nya adalah A-nya adalah M ya, jadi 2M. Maka kita akan dapatkan ya, ini kita bisa ubah ya ke dalam apa nilai M-nya nih ya. Jadi C per 2 pangkat 2 ya. Jadi di sini 2M-nya ya ini pangkat 2 dikurang ya di sini tadi 2M ini kan jadi 4M. Ini kita coret. Ini kan M kuadrat jadi dia ya K per M ya. Ya di sini nilai akarnya ya. Ya. Ini kan di dalam akar ya. Di dalam akar. Ya, sedangkan ini di luar. Di luar. Jadi di sini kita bisa masukkan ke sebetulnya akar. Jadinya C pangkat 2 per 2M pangkat 2 ya. Ya. Karena yang per 2M-nya ini kan kalau kita jadikan ini 4M kan gitu. Atau 2M pangkat 2. Ini kurang. Ini 2M, ini jadi 4M kan. 4M kita coret-coret jadi K dibagi dengan M. Ya, untuk nilai ininya ya. Kalau kita selesaikan. Ya, plus minus ini tetap min C per 2M. Ya, nah ini. Kita dapatkan nilai S-nya. Yang nilai S-nya kita dapatkan.
Terus kalau kita ganti omega ini adalah natural frekuensi alami ya, sama dengan akar K per M, maka kita akan dapatkan nilainya, S-nya ini menjadi ini tetap sama, yang K per M-nya ini jadi omega kuadrat kan gitu ya, untuk nilai S-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau dia ini ada dua, tadi ya, getaran tadi ya, ada sin, cos, segala macam ya. Berarti di sini ada nilai S1 dan S2-nya. Artinya getaran pertama dan getaran kedua ya. Jadi di sini ada dia kondisi awal ya, terjadinya eh, redaman ya. Nah, jadi kalau kita punya S tadi di sini ya, ini kita buat sama dengan nol ya, maka kita akan keluarkan yang di dalam kurung. Ya, di dalam kurung ini ya, yang akar C per 2M pangkat 2 dikurang omega kuadrat ya. Nah, ini kalau kita buat sama dengan nol ya, karena dia apa lebih apa, kita buat di sini, maka kita akan dapatkan nilai C-nya. Apa nilai C-nya ini? Adalah redamannya sama dengan 2M dikali dengan omega. Ini kalau kita lihat redaman kritis ya, redaman kritis ya. Artinya kita jadikan ini nol ya, untuk redaman kritis. Artinya di sini kita punya C kritikalnya sama dengan 2M omega. C kritikal artinya damping C kritikal. Itu yang Bapak sampaikan, bahwa struktur bangunan kita ya, itu sebetulnya mengandung tadi ya redaman. Apa itu redaman tadi? Ya, 2 dikali dengan massa frekuensi natural. Frekuensi natural ya kan, atau frekuensi alami itu adalah omega sama dengan akar K per M. Sedangkan parameter K itu adalah kekakuan, M itu adalah massa. Artinya masih dalam dia punya sistem redamannya itu masih dalam internal respon pada struktur bangunan itu sendiri. Nah, itu nilai C kritikalnya gitu ya, sama dengan nol. Nah, nanti kalau seandainya nilai bagaimana kondisi dia punya tadi under critical dan over critical. Kalau under critical kita punya nilai redaman C-nya ya, ini redaman C-nya ya. Kalau dia punya under ya, under itu berarti di bawah ya daripada C critical kita. C critical. Nah, sedangkan untuk over nanti C ini adalah lebih besar daripada C critical kita, CCR. Ya, CCR ini adalah C critical. Artinya C critical ini adalah yang pada suatu bangunan. Berarti C critical ini sama dengan C kan gitu. Nah, gitu. Ini bisa kita dapatkan C critical sama dengan 2 akar K per M. KM ya. Ini karena dari sini C sama dengan 2 M omega. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan S tadi sini. Apa S tadi persamaannya? Min C per 2M. Ya, min C ini C critical kita adalah 2M omega, maka kita akan buang, ya kita akan dapatkan S itu adalah negatif omega. Ya, jadi ini ya C critical sama dengan S-nya sama dengan negatif omega. Ini S-nya adalah konstanta tadi, adalah negatif daripada natural frekuensi ya, atau frekuensi alami. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan gerak kita tadi ya, G1 dikali E dipangkat negatif omega ditambah dikali T ditambah G2 dikali E pangkat negatif omega dikali T, maka kita punya adalah G1 ditambah 2 dikali dengan E eh, pangkat E omega T ya. Nah, ini adalah critical damping.
Jadi critical damping ini adalah suatu keadaan di mana massa bergetar dan langsung kembali ke posisi tanpa semula ya, kembali ke posisi semula tanpa ada penyimpangan ke arah lain. Nah, kalau dia redaman lemah atau under damping, maka nilai redaman C-nya ini lebih kecil daripada C vertikal. Artinya nilai C ini kurang daripada 2M omega. Ya, kalau kita alihkan ke dalam ininya ya, S-nya ya sama dengan ya ini tetap tadi yang SC2M ditambah plus minus ya ini gantikan ya nilai punya nilainya I ya di sini kita akan lihat masukkan nilai S-nya negatif C per 2M plus minus ya C akar akar ya C per 2M per 2 dikurang omega kuadrat ya. Nah di sini kita harus ada nilai I-nya ya untuk menggantikan tadi ya yang nilai di dalam akar ya. Jadi nilai S-nya ini sama dengan negatif C per 2M plus minus ya I dikali omega D. Omega D adalah bukan lagi natural frekuensi ya atau frekuensi ini frekuensi dinamik. Artinya frekuensi yang terjadi pada eh, eh, getaran tadi ya. Nah, pada dinamik ya ini sama dengan excellent. Excellent ya, excellent atau damping ratio ya, damping ratio adalah C per C kritikal. Ini untuk ini ya, C damping ratio. C pada C kritikal. Terus kita akan lihat di sini ada nilai S sama dengan negatif C per 2M ditambah plus minus I kali omega D dinamika. Maka kita masukkan nilai S-nya. S-nya kita masukkan nilai yang ini ya. Maka kita dapatkan nilainya E negatif C per 2 MT dikali G dikali I omega D kali T ditambah G2 dikali. Ini adalah bentuk gelombangnya. Nilai I-nya. Bagaimana kondisi awalnya? Nanti akan ada pada rumus linearnya. Ya. Ini kondisi namanya C kurang daripada C kritikal. Artinya dia punya pukulan ya. Ya, lebih, lebih kuat lagi ya. Selanjutnya adalah sistem rekaman atau overdubbing system ya. Nilai sistem redaman kuat atau overdubbing system ini adalah C lebih besar daripada C critical. Nilai C lebih besar daripada C critical sama dengan 2C ditambah A ya. C dibagi 2M tadi ya sama dengan omega. Ini C lebih besar daripada C critical tadi ya. C adalah 2M omega. Kita dapatkan S12 ya, ini sama ya untuk kita dapatkan rumus tadi ya, rumus umum ya akar daripada E per 2M pangkat 2 dikali omega kuadrat ya, akar Pak. Terus dapat nilai G1 G2 nya adalah rasa saya. Nah,
Untuk kondisi awal ya, di mana kondisi awal ini Y0-nya sama dengan nol, ya. Terus untuk kondisi awal T-nya nol, ya maka nol. Untuk G1 dan maka nol, ya maka ya. Untuk nilai Y-nya turunkan, ya seperti di bawah ini, ya. Terus kita turunkan untuk Y double action-nya, ya. Di sini kita turunkan nilai S1-nya ya tadi ya, udah ada nilai di sini yes action-nya, ya kita turunkan ya sama dia. Yang ini ya, E plus 1 tadi G1 EST. Ada kalau turun pertama dia E1 dikali G1 dikali E pangkat S1 dikali T kan gitu ya. Nah, sama juga yang S2-nya. Maka kita akan punya di sini ada nilai kecepatannya S1 ditambah G1 ditambah S2 ditambah di G2. Ya, nanti G1-nya ini adalah Y0 dikali S2 dikurang Y0 aksen dibagi S2 dikurang S1 dikurang S2 ya. Terus kita pindahkan nilai, masukkan nilai G1, G2 aja ke dalam persamaannya tadi ya, gerak tadi. Maka kita akan dapat nilai YT-nya ini ya, untuk simpangannya ya. Untuk simpangannya ini kita dapatkan, ya ini untuk rumusnya. Ya, untuk getaran bebas ya dengan ada redamannya. Ini getaran ini adalah rumus gelombangnya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke dalam contoh soalnya. Di sini ada contoh soal di mana ada beban ya plat lantai dipikul betul-betulan dengan berat W sama dengan 4 ton, dipikul dengan 4 buah tiang, ya, dengan gaya horizontal 2 ton ya, bekerja pada plat lantainya. Ini memberikan simpangan sebesar 0,5 ya pada plat lantainya, yang punya simpangannya. Terus di sini hitung natural frekuensi dan natural frekuensi omega dan omega besar ya untuk keadaan tanpa redaman dan koefisien redaman C-nya. Nilai C-nya ya. Di sini ada epsilon ya sama dengan 0,05. Epsilon sama dengan C dibagi C kritikal kan gitu. Nah, kita cari dulu C kritikalnya berapa. Terus untuk ini yang pertama kita cari untuk natural frekuensi kita tadi adalah kakuan. Kita cari dulu nilai kekakuannya ya pada struktur bangunan kita. Di mana di sini ada empat pondasi ya yang panjang ya di sini dia punya P-nya tadi adalah 2.000 kilo ya 2 ton ya 2 ton ini nanti ya gaya horizontal sebesar 2 ton terus dibagi dengan dia punya apa pondasi tadi ya 0,5 ya tadi ada 4 ya jadi satunya 0,5 0,5 0,5.
Dikali dibagi dengan 0,5. Ya, karena kalau dilihat di sini tiangnya, ya ini ada dua, ya, dengan fondasi 4 tadi. Maka kita dapatkan nilai kekakuannya adalah P dibagi 0,5. Ya, bukan P dibagi dengan eh, eh, dua ya atau satu gitu ya, tapi 0,5. Ya karena di sini ada dua, satu dan dua. Ya, jadi setiapnya dia memikul setengah, satu lagi setengah. Jadi 0,5. Maka kita akan dapatkan omeganya natural frekuensi K per akar K per M dibagi akar K-nya adalah 4.000 dibagi dengan 4.000 dibagi dengan 980. Apa? Nilai M dibagi apa dikali G. Natural frekuensi. Nah ini kita akan dapatkan natural frekuensinya adalah 31,3. Terus dari natural frekuensi ini kita dapatkan adalah frekuensinya omega dibagi dengan 2pi, maka kita akan dapatkan frekuensinya 4,98 circle per second. Nah, untuk excellence-nya C dibagi C critical. Nah, C dibagi C critical ini C-nya sama dengan C dibagi excellent dikali CR. C criticalnya berapa? Kita punya massa, kita punya omega. Artinya kita kalikan omega apa? Dia punya rasionya dikali dengan 2 M omega. Jadi 0,05 tadi ini adalah dia punya apa? Rasio daripada C critical dikali dengan 2 dikali dengan massanya 4.000 dibagi dengan 980 dikali dengan omega atau frekuensinya adalah 31,3 tadi yang per detik. Maka kita punya adalah 12,78 ya kilogram detik per senti ya. Ini untuk logaritma decrement ya, penggunaan logaritma sebagai logaritma natural dari rasio antara dua puncak simpangan yang berurutan dengan getaran bebas yang direndam lemah ya under damping free vibration system ya. Jadi ini poinnya tadi atas. Nah ini yang menggunakan rumus Euler yang untuk redaman yang lemah ya gitu ya. Redaman yang lemah ya dia akan mengalami ya kalau kita lihat dia sinyalnya ya dia akan mengalami pengurangan redaman ya. Jadi di sini dia punya sendiri ya, dia punya persamaannya. Persamaan satu yang bisa lagi nanti P-nya dan di sini ada lagi ya. Jadi dia makin besar terus dari besar ke makin kecil dan akhirnya hilang. Ini redaman lemah ya, jadi under damping ya, under damping untuk kondisi under damping. Ini untuk logaritma decrement atau pengurangan logaritma ini adalah apa delta sama dengan 2pi dikali damping rasio tadi excellent tadi ya. Ini kita bisa gunakan untuk apa dia punya eh, under damping ya. Jadi ada tiga tadi kondisi ya, redaman kritis, under damping, sama over damping. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di pertanyaan, ada pertanyaan? Ada dek? Ya, jadi kondisinya, jadi kalian boleh menggunakan tadi ya, sistem tadi struktur bangunan, ya tadi sistemnya tadi dia menggunakan ya kalau tugas kelompok tadi ya, under damping, ya atau over damping, atau menggunakan damping itu sendiri. Ada yang kalau itu ke damping sendiri kan parameter pada struktur bangunan itu sendiri. Dia menggunakan massa, dia menggunakan kekakuan, maka menimbulkan tadi C. C itu adalah damping tadi ya. Nah, damping tadi, ya, terus dia akan punya persamaan tadi,
C critical ya sama dengan 2 M dikali omega. Nah, artinya dia punya sendiri ya massa dengan natural frekuensi ya. Terus kondisi untuk underdamping adalah C dibagi dengan C adalah kalau underdamping C kurang daripada C critical ya. Artinya dia akan diserap ya dari yang besar tadi dia akan menjadi lebih lebih kecil ya dia punya serapan. Nah, kalau seandainya tadi overdamping ya, berarti C lebih besar daripada C critical. Artinya melebihi daripada critical tadi yang kita punya, ya. Maka apa yang ada ya, yang dia punya getaran, tadi dia akan langsung serap di dalam overdamping tadi. Nah, itu maka balik lagi dalam sistem konstruksi bangunan gedung kalian menggunakan tadi untuk redaman itu ada dalam kondisi tiga kondisi tadi. Nah, yang terkait ini tolong ada dipahami bagaimana dia terjadi underdamping bagaimana, overdamping bagaimana, dan kalau misalnya damping itu bagaimana, ya critical damping. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum sepertinya, Pak. Cukup ya. Jadi silakan kalian buat ya, kalian pahami ya dalam kertas satu lembar untuk nanti kita UTS ya, ya. Jadi UTS-nya tidak ada penggunaan HP, ya tidak ada buku, ya hanya kertas lembar dan lembar jawaban. Dan untuk jadwalnya itu pukul 11 ya. Tolong nanti eh Wisnu apa siapa ya, yang PJ, tolong nanti disampaikan ke Vina ya, Vina bagian PUT untuk menjadwalkan ya untuk peminjaman ruangan. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri ya. Izin, Pak. Ya, Boleh saya Ardiansa. bertanya? Untuk kertasnya itu ukurannya berapa ya? A4 atau Eh, boleh A4, boleh APS. Yang pasti satu lembar kertas APS ya. untuk kelas itu kalau Bapak minta itu di ruang berapa? Kalau PUT terserah. PUT lantai 3 ya. Oh, oke. Nanti PUT minta di ruangan lantai 3 ya. Karena ada satu lagi. Nanti untuk yang 3 TKG 2 ya. Nanti 3 TKG 3 ya mudah-mudahan bisa di hari Rabu. Ya jam 11. Biar nanti serempak. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi silakan ditulis dalam satu lembar dan tulis nama ya nanti untuk catatannya ya. Dan nanti akan dikumpulkan bersamaan dengan UTS-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.